tepat dan tidak berlebihan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ekosistem yang ada, serta menjaga berkelanjutan pertanian padi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Banyak petani di Indonesia yang menggunakan pupuk kimia melebihi rekomendasi yang sudah ada. Mereka menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor secara berlebih karena adanya ketakutan tanaman tidak tumbuh dengan baik. Sehingga terjadi penumpukan residu bahan kimia di tanah yang mengakibatkan terjadinya salinasi tanah, asam-asaman, tanaman kerdil, dan munculnya hama, virus, dan penyakit. Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh para petani adalah selalu menggenangi sawah, sementara tanaman padi bukan tanaman air, sehingga pengairan di sawah perlu disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman padi. Setelah penanaman padi tidak membutuhkan air, tidak perlu menambah ketinggian air di sawah. Padi pada usia generatif 10 hari ditambahkan air selama 3 hari, kemudian dikeringkan. Padi akan membutuhkan air kembali pada usia vegetatif di antara umur 50 hari dan ketika bulir padi akan muncul, supaya bulir padi menjadi rata. Pemberian pupuk organik sebagai pupuk dasar pada awal persiapan tanam akan membantu berkembangnya mikrobia untuk mengurai sisa tanaman dan pupuk di masa tanam sebelumnya. Pemberian pupuk organik banyak membantu untuk pertumbuhan tanaman padi dan mengurangi pemakaian pupuk nitrogen dan fosfat. Petani desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, belajar untuk membuat pupuk NPK dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Bahan yang dibutuhkan antara lain adalah kotoran kambing 10 kg, urin kelinci 20 liter, kangkung 7-10 kg, jantung pisang 5 buah, serabut kelapa 4-5 buah. Cara pembuatannya sebagai berikut. Jantung pisang dan kangkung dicacah. Dimasukkan sabut kelapa ke dalam drum. Masukkan cacahan jantung pisang dan kangkung. Masukkan kotoran kambing. Masukkan urin kelinci. Kemudian ditambahkan air sebanyak 2 kali lipat dari volume bahan yang telah tercampur. Bahan-bahan tersebut disimpan selama 2 minggu. Disaring dan disemprotkan ke tanaman sebagai pupuk NPK. Pupuk NPK organik akan membantu mencukupi kebutuhan petani dan mengurangi biaya pembelian pupuk NPK buatan, sehingga tanaman akan menjadi lebih subur dan hasil panen yang lebih sehat. Pestisida dari buah mojo. Buah maja atau mojo yang sering kita jumpai di pekarangan ternyata dapat digunakan sebagai bahan baku pestisida nabati. Buah dihancurkan dengan air dan disemprotkan. Waktu penyemprotan yang tepat adalah pada saat sebelum atau menjelang datangnya hama. Atau bisa juga disemprotkan pada bagian tanaman yang sudah terserang hama. Cara kerja pestisida ini yaitu mengusir hama dengan bau menyengat yang tidak disukai hama dan dengan rasanya yang pahit akan mengganggu fungsi pencernaan hama tersebut. Pupuk organik dan pestisida nabati dapat diproduksi secara mandiri oleh petani. Para petani dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekitar petani, seperti kotoran ternak, limbah pertanian, serta sampah dan limbah keluarga.
Hal ini bisa memberikan sumbangsi yang konkret terhadap peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan rantai nilai berbudidaya, dan yang paling utama adalah memberikan sumbangsi yang besar terhadap kualitas lingkungan.